Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juminten Amusrin dengan NIM A111251032. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu menyampaikan kembali materi saya, yaitu perubahan perkembangan kurikulum di Indonesia. Evaluasi dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum adalah pedoman utama dalam proses belajar mengajar. Kurikulum menentukan apa yang dipelajari, bagaimana cara mengajar, dan kompetensi apa yang ingin dicapai. Karena dunia terus berubah, kurikulum juga harus berkembang mengikuti kebutuhan zaman, teknologi, dan masyarakat. Latar belakang perubahan kurikulum. Sejak Indonesia merdeka, kurikulum sudah berkali-kali berubah. Perubahan ini bukan hanya karena pergantian menteri, tetapi karena pendidikan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu, pengetahuan, kebutuhan siswa, dan tantangan global. Beberapa pihak terlibat dalam proses ini seperti pemerintah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum dari masa ke masa, yaitu yang pertama, kurikulum 1947. Masa transisi dari kolonial fokus pada pembentukan karakter bangsa. Yang kedua, kurikulum 1952. Materi pelajaran lebih terperinci dan terstruktur. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pancawardhana fokus pada 5 aspek perkembangan, yaitu perkembangan moral, intelektual, keterampilan, seni, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968 menekankan pembentukan manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Yang kelima, kurikulum 1975, sistem perencanaan pembelajaran sangat rinci, tapi terlalu birokratis. Yang keenam, kurikulum 1986 mengutamakan keaktifan siswa, namun sulit diterapkan karena keterbatasan fasilitas. Yang ketujuh, kurikulum 1994, materi sangat padat dan membebani siswa. Yang kedelapan, kurikulum 1997, revisi dari kurikulum 1994, tetapi kurang berjalan maksimal. Yang kesembilan, kurikulum 2004 berbasis kompetensi, namun guru belum siap secara menyeluruh. Yang ke-10, kurikulum 2006. Sekolah diberi kebebasan mengembangkan kurikulum, tapi menimbulkan ketimpangan antar sekolah. Faktor penyebab perubahan kurikulum. Ada beberapa faktor yang mendorong perubahan kurikulum, yaitu pertumbuhan jumlah siswa sehingga butuh sistem baru yang relevan. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut pembaruan materi. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang terus berubah. Yang keempat, perubahan sosial dan ekonomi seperti perkembangan budaya, digitalisasi, kebijakan pemerintah yang ikut memengaruhi arah pendidikan. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan kurikulum. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ada kurikulum yang bagus secara konsep tetapi sulit diterapkan karena kurangnya fasilitas atau pelatihan guru. Ada kurikulum yang terlalu padat sehingga membuat siswa terbebani. Ada juga kurikulum yang fleksibel tetapi tidak merata penyerapannya di semua sekolah. Secara umum, kelemahan terbesar adalah ketidaksiapan guru, perubahan yang terlalu cepat, dan kurangnya konsistensi kebijakan dan strategi pengembangan kurikulum. Untuk menghasilkan kurikulum yang efektif dibutuhkan beberapa strategi, yaitu yang pertama,
menyusun kurikulum berdasarkan landasan teori yang kuat. Yang kedua, melibatkan semua pemangku kepentingan seperti guru, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan alternatif kurikulum yang fleksibel. Yang keempat, menggunakan data sebagai dasar evaluasi dan perbaikan. Yang kelima, mengadopsi pengalaman baik dari sekolah atau negara lain. Yang keenam, memberikan pelatihan guru dan dukungan fasilitas agar kurikulum berjalan maksimal. Jadi, kesimpulan pada materi ini yaitu perubahan kurikulum adalah kebutuhan penting agar pendidikan Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun perubahan sering terlihat politis, sebenarnya kurikulum harus terus diperbaiki untuk menjawab tantangan global, perkembangan teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Yang terpenting adalah memastikan perubahan kurikulum dilakukan secara konsisten, terencana, dan didukung oleh pelatihan guru, serta fasilitas yang memadai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.